Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, para santri dimanapun berada, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita pada pagi ini sudah memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan. Semoga pada bulan Ramadan ini kita benar-benar melaksanakan ibadah, melaksanakan amaliyah dengan sungguh-sungguh, dengan konsekuen, sehingga kita selepas Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan memperoleh derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa sekalian, para santri dimanapun berada, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon supaya Allah selalu melindungi kita, memberi rahmat kepada kita, memberikan kesehatan lahir batin kepada kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, dan teman-teman kita semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya diberi pelindungan dari wabah virus yang sedang melanda di zaman ini. Marilah kita berdoa kepada Allah dengan khusyuk supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa sekalian, para santri yang dirahmati Allah, pada pagi ini saya akan mengaji kitab Akhlaq lil Banat. Semoga apa yang kita kaji pada pagi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangkan barokah dan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa maddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakati, amin ya rabbal alamin. Ini langsung halaman 8, pasal ni'amullahi, nikmat-nikmatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'amullahi utawi piro-piro nikmate Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyatuhal bintul azizah, ayyatuhal bintu, he iling-iling anak wadon, wahai anak perempuan, al-azizatu yang mulia. Laqad kunti, teman-teman ono sapa sira, iku ghairu maujudatin ora ono, fi hadhihi dunya ing dalam iki dunya. Fa khalaqaki mongko ndadekake ing sira sapa rabbuki pangeran sira, wa hassana lan bagusake sapa rabbuki surataki ing bentuk sira, bi an a'taki kelawan nyento paring sapa rabbuki ing sira ainaini ing mripat loro, tandurina kang bisa ningali sapa sira
bihima kelawan ainaini al asya'a ing pira-pira perkara wal udzunaini lan kuping loro tasma'ina kang bisa krungu sapa sira bihima kelawan udzunaini al aswata ing pira-pira swara walisanan lan lisan tatakalamina kang bisa guneman sapa sira bihi kelawan lisan wayadaini lan tangan loro tasma'ina tasta'milina kang nganggo sapa sira ing yadaini fi asyghaliki ing dalem pira-pira kesibukan sira warijlaini lan sikil loro tamshina kang bisa mlaku sapa sira alaihima ing atase rijlaini ilama maring barang yanfa'uki kang manfaati apa ma ing sira watab ta'idina lan ngedoi sapa sira bihima kelawan rijlaini amma saking barang yadurruki kang bahayani apa ma ing sira. Pada bab kali ini menerangkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayyatuhal bintul azizah, wahai anak perempuan yang mulia. Pada bab ini diperintahkan, diingatkan kepada kaum wanita, anak-anak perempuan, ayyatuhal bintul azizah laqad kunti ghairu mawjudah. Kamu benar-benar dulunya tidak ada. Tidak ada fi hadhid dunya, pada dunia ini. Dulunya kita enggak ada. Belum hidup. Tidak punya apa-apa. Nyawa pun tidak punya, jasad pun tidak punya. Akhirnya fa khalaqaki rabbuki. Kemudian Allah menciptakan diri kita. Menciptakan manusia yang asalnya manusia itu tidak ada kemudian menjadi ada karena Allah lah yang menciptakan manusia. Dulu kita tidak ada, kemudian Allah yang mengadakan kita. Dulu kita tidak ada, lalu Allah yang menciptakan kita. Nikmat yang pertama bagi kita adalah nikmat hidup. Dengan kehidupan ini kita bisa merasakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehidupan ini kita bisa melihat keindahan alam semesta yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini satu kenikmatan, makanya patut disyukuri. Makanya tidak ada di dalam dunia ini yang tidak merasakan nikmat Allah. Semuanya merasakan nikmat Allah. Ketika orang itu sudah dilahirkan, lahir cower, itu merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Yang lahir bayinya merasakan nikmat kehidupan, orang tuanya juga merasakan kenikmatan dari Allah, yaitu mempunyai seorang putra. Itu suatu kenikmatan, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita di rahim ibu, di alam rahim, tidak tahu apa-apa. Kita hanya di dalam perut ibu, di dalam kandungan ibu. Ya hanya asupan makanan yang kita terima. Kita nyaman di situ. Di alam rahim kita nyaman.
Lalu Allah menakdirkan bayi yang dalam kandungan ibu itu untuk keluar. Untuk apa? Sebenarnya Allah akan memberikan nikmat yang lebih besar kepada manusia. Tapi sebenarnya kita itu merasa nyaman ketika di alam rahim ibu. Sudah nyaman, sudah terjamin keamanannya, makanan tinggal masuk ke dalam tubuh kita, hingga akhirnya Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu, namun kita tidak mau. Akhirnya ketika bayi itu lahir, maka keadaannya bayi itu menangis, maunya tidak keluar dari rahim ibu, maunya terus di rahim ibu, maunya hanya mendapatkan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Manusia tidak tahu sebelumnya ketika di alam rahim bahwasanya di luar rahim itu kenikmatannya luar biasa. Setelah beranjak besar, lalu manusia itu merasakan nikmat Allah, tahu kenikmatan-kenikmatan Allah di alam dunia. Bisa berjalan, bisa bicara, bisa memandang apa saja, bisa berkendaraan, bisa bersepeda, bisa bermotor, bermobil, merasakan kenikmatan-kenikmatan Allah yang lain, mendaki gunung, berlayar di lautan, itu kenikmatan Allah. Merasakan makanan-makanan yang bermacam-macam, bisa makan es krim, bisa makan durian, bisa makan kelanting, bisa makan bakso, mie ayam dan lain sebagainya yang tidak pernah dirasakan ketika di alam rahim. Ketika sudah besar, dewasa, kemudian merasakan nikmat menikah, merasakan kenikmatan punya anak, kemudian menua, lalu ditakdirkan oleh Allah untuk meninggal dunia. Dan manusia tidak mau manusia itu meninggal dunia, karena sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa di alam dunia. Manusia maunya hidup terus selama-lamanya, pengen urip terus, gak pengen mati, pengen abadi. Padahal Allah sangat bijaksana. Allah sebenarnya ingin mencarikan lagi, memberikan lagi kenikmatan yang luar biasa kepada manusia, agar manusia merasakan nikmat-nikmat Allah yang lain. Dengan apa? Dengan memberikan sesuatu kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia itu, yaitu kenikmatan di alam akhirat. Tapi manusia tidak mau. Banyak yang tidak mau untuk dipindah ke alam akhirat. Maunya hidup selama-lamanya di dunia. Wis nang kene ae sampai tuwek. Sampai tuwek iku gak iso ngrasakno apa-apa. Karena mata sudah blawur, gigi sudah ompong, tidak bisa makan bakso, tidak bisa makan daging, tidak bisa mengunyah daging-daging yang ada ototnya, gak iso ngeletak balung. Jadi kita gak bisa apa-apa. Makan langsung keluar, kadang dimakani banyak lagi udah gak mampu. Itu orang tua. Makanya ketika Allah menakdirkan fase-fase kenikmatan semacam ini, menetapkan
fase alam-alam yang di situ ada kenikmatannya, maka bagi kita hanya melaksanakan tugas Allah, pasrah kepada Allah. Ketika kita di alam rahim kita pasrah, ketika kita diletakkan di alam dunia kita pasrah, ketika nanti kita dipindah ke alam akhirat, maka kita juga harus menerima dengan ikhlas, karena semuanya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Para santri, para pemirsa dimanapun berada, setelah Allah menciptakan manusia, setelah manusia itu tidak ada, apa kenikmatan lagi yang diberikan oleh Allah? Wa hassana suratuki wa hassana surataki. Kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia, yang mana manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Dengan apa? Allah menciptakan manusia, ada ruhnya, ada jasadnya, ada akalnya, ada nafsunya, ada hatinya. Coba kita bayangkan, coba kita renungkan, coba kita bandingkan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Ada malaikat yang punya ruhani tapi tidak punya jasad. Ada jin yang juga tidak punya jasad. Ada hayawan yang punya ruh, punya jasad tapi tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuknya pun tidak sempurna seperti manusia. Kita perhatikan diri kita, coba kita berkaca, coba kita bercermin, kita lihat begitu sempurnanya Allah menciptakan diri kita, begitu sempurnanya Allah membentuk jasad kita, membaguskan badan kita. Ada kepala yang diletakkan di atas, kemudian badan, lalu tangan yang berada di samping, dan tangan itu diberi jari jemari, kemudian kaki yang diletakkan di bawah. Di kepala itu ada kedua mata. Allah menciptakan mata pada diri kita. Bi'ana'atoki ainaini. Mata kita, coba sampai perhatikan mata kita itu sangat-sangat simetris antara yang kanan dan yang kiri, lurus, tidak penceng. Bagaimana ketika Allah menciptakan mata kita penceng, sing siji nang ngisor, sing siji nang dhuwur, tak lucu. Perhatikan hidung kita, lubangnya berada di bawah. Andaikan lubang hidung berada di atas, kapan umbelen beler, koyok air mancur. Kemudian mulut kita melintang, tidak membujur. Coba bayangkan kalau mulut kita membujur, elek. Telinga, koyok didekek gini. Untuk apa? Apa manfaatnya telinga didekek gini? Ya kapan kacamataan iso nyantol. Lah kapan kok kupinge kayak gini piye terus? Satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bi an a'taki ainaini tandurina bihima. Di dalam kepala kita ada kedua mata, supaya manusia itu bisa melihat dengan kedua mata tersebut, melihat sesuatu yang indah-indah, sesuatu keindahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keindahan alam semesta. Kita bisa melihat keindahan gunung-gunung, kita bisa melihat keindahan lautan, kita bisa melihat keindahan malam yang penuh dengan bintang.
Ma'asyiral muslimin, para santri yang dirahmati oleh Allah. Inilah kenikmatan Allah yang kita bahas satu persatu. Ya. Kenikmatan mata. Coba perhatikan mata kita. Mata kita diberikan kelebihan oleh Allah. Ada saraf otomatik yang mana ketika ada benda asing yang masuk ke mata, maka seketika itu juga mata kita terpejam. Coba sampean dudul mata sampean, sama dudul, mesti otomatis mata itu akan terpejam. Dan itu Allah yang buat mesin itu. Entah komponennya di mana kita nggak tahu. Langsung terhubung ke otak, saraf otak. Ya. Sama dudul mata sampean. Mesti pecah. Dan Allah juga menciptakan mata bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Walaupun kepala kita tidak menengok ke kanan dan ke kiri. Yang lirik ini bisa. Coba bayangkan ketika mata kita nggak bisa bergerak, mendelik ini dok, itu kira roboh. Dan mata kita diberikan kelebihan oleh Allah. Ketika ada benda asing yang masuk ke mata, maka akan muncul cairan-cairan yang akan membersihkan mata. Ya. Jadi kelilipan itu, kelilipan nanti akan muncul cairan. Cairan itu yang akan membersihkan, melindungi mata kita dari kotoran-kotoran. Akhirnya minggir, ngumpul, jadi kayak ketek. Nah, itu cukup ini buah. Itu kelebihan, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Makanya kita tidak boleh protes pada Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan kita yang kita rasakan mungkin ada kurangnya. Tidak boleh. Kenikmatan Allah kalau kita perhatikan, kita ucai sangat-sangat besar sekali. Ya. Walaupun kita tidak punya uang, kita tidak bisa bekerja keluar, tapi Allah sudah bisa memberikan kenikmatan pada kita. Minimal kita sudah bisa hidup di dunia. Kita bisa merasakan kenikmatan dunia. Kita bisa menghirup udara segar. Itu suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Para santri, para pemirsa sekalian, nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini pada waktu yang berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.